para leluhur kita dulu. Jadi kalau ibu nyari di kitab fikih, di hadis, di Quran gak ada walimatus safar. Ya, ini cuma sebagai bentuk dari mengamalkan tafsir Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ya, karena nikmat Tuhan inilah kita ungkapkan rasa senang, rasa bahagia, dengan harapan mereka yang datang, mereka yang hadir, mereka yang silaturahim pun akan ikut berbahagia di masa yang akan datang. Hari ini Bapak Pristio dengan Ibu merayakan acara perjalanan berangkat haji, dengan harapan yang ada di sini insya Allah pada saat yang akan datang tahun depan bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira apa sih keutamaan daripada peringatan walimatus safar? Yang pertama, dengan peringatan walimatus safar ini memotivasi yang datang, yang hadir untuk punya semangat lebih kuat lagi. Berkenaan dengan urusan haji, enggak semua orang bisa berangkat, Ibu, betul? Kenapa? Karena haji ini identik dengan dana, dengan uang. Karena itu mungkin ada orang-orang yang merasa kurang punya harta, miskin, atau dia kesulitan secara finansial. Dengan acara seperti ini termotivasi. Kenapa? Ketika di dalam acara seperti ini teringat dengan pesan guru-guru kita, para ulama menasihati kita untuk terus semangat. Memang berangkat ke tanah suci perlu biaya, memang berangkat ke tanah suci perlu uang, memang berangkat ke tanah suci itu tidak sedikit yang akan kita keluarkan dari harta kita. Tetapi tolong diingat, kalau bicara harta saja, banyak orang kaya sampai sekarang belum berangkat haji. Betul. Banyak orang yang bergelimang harta, rumahnya bukan lagi mewah tapi megah, cuman sampai sekarang belum juga berangkat. Pertanyaannya, apa benar harus selalu dengan uang berangkat ke tanah suci? Kalau memang benar dengan uang, mestinya orang-orang kaya setiap tahun itu ngantri berangkat ke tanah suci. Tapi kalau kita teliti Bapak Ibu, justru yang berangkat ke tanah suci setiap tahun dari Indonesia 70-80% lebih orang-orang kelas menengah ke bawah. Kan aneh. Nah, keadaan ini kan memotivasi kita bahwa berangkat ke tanah suci ini tidak semata-mata identik dengan uang, identik dengan harta, identik dengan apa yang kita punya. Tapi ini semua adalah bentuk daripada kehambaan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Buat yang belum berangkat, yang belum berangkat coba tunjuk tangan. Yang belum pernah berangkat haji ya, bukan umroh ya. Kalau umroh kita nggak hitung ya. Maafin ya, biarpun 1000 kali umroh, kalau belum haji kita nggak hitung. Kenapa? Karena umroh itu sunnah, haji wajib. 1000 sholat sunnah dilakukan, kalau dia nggak sholat wajib apa hukumnya? Tapi kalau ente melakukan sholat wajib, insya Allah sunnahnya dapat. Mau sholat duhur ada namanya sunnah qobliyah 4 rakaat, sama ba'diyah 4 rakaat. Tuh, kalau kita ngambil yang wajib, yang sunnah ke bawah. Tapi kalau kita nguber sunnah melulu, wajibnya suka ketinggalan. Ustaz, karena sekarang masa antri haji lama, jadi kata teman-teman kita itu udah umroh aja sebanyak-banyaknya. Itu mah bahasa orang travel. Betul nggak?
Bahasa orang, malah kita baru punya uang sejumlah umroh. Tadinya kita kumpulin buat sejumlah haji, dirayu udah umroh aja. Ngantrinya lama, sama aja juga. Itu kalimat bohong. Coba kalau pengen tes, pengen nguji, pas lagi umroh, ya, lagi umroh selain di musim haji umroh, coba nongkrong di Padang Arafah kayak orang gila sendirian aja. Melontar, habis itu melontar ya. Habis itu melontar jumroh. Coba nongkrong sana di Mina, tempat jumroh itu tempat parkir. Tempat melontar jumroh itu tempat parkir. Coba duduk di Musdalifah, itu adalah rumput biasa, kiri kanannya jalan raya besar, sendirian aja. Orang gila. Makanya ibu, bapak maafin, bukan saya keras. Buat yang udah pernah umroh, punya uang untuk haji, udah umrohnya berhenti dulu, kumpulin buat haji. Buat yang udah niat haji, kemudian punya uang setengah untuk haji, dirayu untuk umroh, jangan mau. Kenapa? Karena urusan haji ini adalah urusan yang berkenaan dengan rukun Islam. Apa dasar hukumnya? Rasul bersabda, Islam ini dibangun atas 5 pondasi. Nggak mungkin seseorang disebut Islam kalau dia tidak berdiri di atas 5 pilar ini. Tidak bisa disebut seorang muslim kalau dia tidak di atas 5 pondasi ini. Yang pertama syahadat, yang kedua, yang ketiga, yang kelima, ini nih. Kita bicara yang mampu. Yang belum berangkat sekarang yang ada di sini kira-kira termasuk duafa bukan ya? Itu ngumpulinnya udah omongan dari 20 tahun silam. Saya tuh hafal dengan jamaah haji, hafal banget. Ya, dia mau ngeles pakai bahasa, pengalihan apapun saya sudah paham banget. Sekarang kalau kita bicara bagi yang mampu, apa yang belum pernah haji di tempat ini, orang-orang fukoro. Masih juga ngaku gak mampu, malu sama jilbabnya yang harga 300.000. Itu baru jilbab 300. Pelan-pelan. Jilbabnya juga kalau bahannya katun, bahannya sutra, beda lagi harganya. Belum lagi kalau jilbabnya pakai mote-motenya banyak, lebih mahal lagi. Itu baru jilbab yang kita bahas. Belum turun dikit, bros. Turun lagi, gamis. Turun lagi, bawahan. Perempuan itu pakaiannya banyak, kalau di total-total tuh bisa 1 juta harganya. Ya, bisa lebih. Apa ini orang-orang duafa? Apa ini seperti bahasa di awal tadi, bagi yang mampu? Pertanyaannya, kenapa ketika menjelang musim haji, begitu datang tahun orang berangkat haji, banyak orang-orang yang memiskinkan diri, menduafakan diri, memfakirkan diri dengan berlindung di dalam kalimat berangkat haji bagi yang itu yang baru dipakai, belum gelang sebelah kanan, belum yang sebelah kiri, belum yang di dalam jilbab di leher, belum yang di kanan dan di kiri, belum yang di kaki. Ini saya bicara tentang harta yang suka melekat pada seorang perempuan. Ya, apa itu orang gak mampu?
Datang ke rumahnya, nggak taunya rumahnya 2 lantai. Masih dia bilang enggak mam. Dilihat di depan rumahnya parkir motor 3. Harga motornya per satu motor 30 juta. Paling murah sekarang motor hampir 20 juta, ibu bapak. Itu yang namanya orang nggak mampu. Kredit motor sampai puluhan juta mampu. Ngumpulin buat haji, kenapa enggak? Yang saya cerita bukan orang sini, orang belah ono. Jauh di sono ya. Dari sini cuma 300 meter. Belum dapat panggilan, Ustaz. Ya. Nanti saya bahas lagi itu ya, siap-siap ya. Pokoknya saya hafal aja belokannya orang yang menghindar untuk haji, saya hafal belokannya. Waiting list, Ustaz. Pak Haji waiting list nggak? Waiting list. Berapa tahun? Belasan tahun. Tuh. Tuh, Puroda ada juga tuh. Jadi kalau ente pengen beralasan untuk lari dari Allah, nggak mungkin. Allah itu Tuhannya ente semua. Nggak bisa. Kemudian kalau dia masih menganggap tidak mampu, mobilnya 2, harga per mobil 220 juta. Si pemilik rumah, si pemilik motor dan mobil ini dua-duanya belum berangkat ke tanah suci. Apa itu orang yang disebut berangkat haji jika mau nggak kita bahas bahasa hadisnya sedikit saja? Berangkat haji bagi yang coba seandainya Rasul membalik kalimatnya, tidak berangkat haji buat yang tidak mampu, itu pasti semuanya gak mampu. Seandainya bahasa hadisnya dirubah, tidak berangkat haji bagi yang tidak mampu, pasti semuanya tidak mau berangkat. Karena kenapa? Buat guru-guru bahasa Indonesia nih, coba lihat, itu kalimat negatif dan akan dipersepsikan, akan diambil, akan diintisarikan oleh yang membacanya, yang mendengarnya. Itu kalimat negatif, makanya diri mereka negatif. Tapi hadis ini indah, berangkat haji bagi yang ngerti bahasa Indonesia nih, ilmu bahasa Indonesia, grammar bahasa Indonesia. Berangkat haji ini kan positif, kalimat positif. Syaratnya apa? Bagi yang positif juga, bukan? Tapi kenapa kok jadi hasilnya negatif? Padahal nggak berangkat. Secara ilmu bahasa, kita ini sudah salah memahami hadis. Ngerti nggak? Ini yang pernah belajar dulu kuliah bahasa Indonesia. Coba kalimat hadis kalau dirubah, tidak berangkat haji bagi yang tidak mampu, saya jamin semuanya nggak bakal berangkat, nggak mau berangkat. Tapi hadis Rasul mengatakan berangkat haji bagi yang mampu. Dua-duanya memiliki kalimat positif, tapi kenapa hasilnya banyak yang belum berangkat? Jelas? Kayaknya itu aja cukup ya Mia? Cukup sudah ya? Hah? Hadis apa? Hadis? Itu tadi hadisnya. Hadis apa? Tentang haji. Oh, ya. Baik. Apa kata Imam Syafi'i buat orang yang sebenarnya mampu, secara jujur dia mampu tapi dia tidak memampukan diri? Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um, apa kata beliau? Siapa saja orang yang mampu kemudian dia tidak mau berangkat atau belum mau berangkat, satu hari dia bangkrut beneran, nggak punya uang, maka kata Imam Syafi'i wajib baginya dia cari hutang untuk berangkat ke tanah suci. Kenapa? Kalau dia mati dalam keadaan berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita utang ama leasing aja puyeng, Ibu.
didatengin sama debt collector. Itu gimana utang sama Allah? Yang datang malaikat Zabaniyah bawa pentungan. Mau? Terus lagi, apa kata Rasulullah mengingatkan dengan tegas kepada mereka yang sebenarnya mampu namun belum juga mau berangkat haji. Rasul menerangkan, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram falam yahuj falyamut insya'a yahudiyan nasraniyan au majusian. Kata Rasul menegur dengan tegas kepada mereka yang sudah mampu. Apa kata Rasul dalam hadis? Barang siapa yang memiliki bekal kendaraan yang bisa membawanya berangkat haji ke tanah suci, tapi orang itu belum juga mau berangkat, kata Rasul, seandainya orang kaya begitu mati duluan, kata Rasul, matinya cuma 3 keadaan: Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Pilih yang paling enak yang mana? Yang ngomong Rasul. Hati-hati nih, yang suka menduafakan diri, memiskinkan diri khususnya menjelang musim haji. Kalau dia mati, dia 3 pilihan ini. Aduh Ustadz, saya jadi ngeliatin gelang saya Ustadz. Nanti sampai rumah saya ngomong sama si abang, bang, coba buka lemari lihat surat tanah. Bang, BPKB hitung kita punya berapa bang? Bang, uang tabungan berapa bang? Yuk kita kumpulin, kita berangkat berdua. Misal gak punya itu semua, cuma punya mobil parkir di depan rumah harga 180 juta. Tahun ini 180, tahun depan berapa? Jangan turun, misalkan 150. Berarti 1 tahun itu penyusutan 3 tahun depan. Kok ente lebih ridho disusuti oleh bank dibandingkan oleh Allah? Lebih ridho uang kita diambil 30 juta setiap tahun oleh pergerakan pasar, tapi kita nggak ridho kalau itu Allah yang minta. Kenapa sih? Ada apa sih? Apakah sudah terlalu nyaman di dunia? Apakah sudah betul-betul dunia ini menjamin kebahagiaan kita dunia akhirat? Tidak. 3 tahun yang akan datang, mobil kita harga berapa yang tadi 180? 5 tahun mobil kita jadi berapa? Ada jemaah Umi punya mobil harga 180 juta. Begitu mendengarkan acara Walimatus Safar di tempat Prasetyo, tergerak hatinya. Dia jual mobilnya 180 juta. Dia bilang sama istrinya, ibu sabar dulu ya, kita nggak punya mobil beberapa bulan ke depan. Ayah udah daftarin ibu dan ayah berangkat ke tanah suci. Nih masih ada sisa uang 110 juta. Jadi udah terdaftar ibu? Sudah terdaftar. Jadi kalau ibu udah daftar gini terus ibu meninggal, apakah hutang ibu dianggap lunas kepada Allah? Dianggap lunas, karena sudah mendaftar. Berangkatlah suami istri ke tanah suci, ibadah dengan khusyuk. Tahun depannya beli mobil, uang 110 juta dimasukin ke BSI, dia beli mobil halu harga 250 juta. Gimana nggak enak ibu, bapak berangkat haji udah suami istri, mobil juga baru. Ini orang-orang cerdas, mensiasati dunia untuk Allah, bukan mensiasati Allah untuk dunia. Jelas? Jelas. Dalam Al-Quran buat mereka yang kupingnya belum dengar bahwa haji ini wajib, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa addi fin
بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Allah. Wa'adzin finnas. Ini perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Jadi ayat ini sudah turun kepada Nabi Ibrahim sebelum kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dan serulah manusia untuk melaksanakan haji. Niscaya mereka mendatangimu dari segala penjuru yang paling jauh. Allah. Ada yang jalan kaki, ada juga yang naik onta kurus. Ini ayat ini menyindir kita. Apalagi yang punya Orang mobil. pakai onta kurus aja Bisa berangkat. pergi. Ayat ini nyindir kita. Kalau perlu jalan kaki, dia jalan kaki. Ini Masya Allah, jemaah haji Indonesia, apa pada jalan kaki semuanya? Apa pada naik onta kurus? Enggak, masih juga tarsok. Itu yang saya ceritain, jamaah sebelah agak ke kanan sedikit. Agak ke kanan sedikit. 3.000-4.000 tahun yang lalu Nabi Ibrahim begitu selesai membina Ka'bah, jadilah bentuk Ka'bah seperti perintah Allah. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, kau panggil manusia untuk melaksanakan haji ke rumahku. Kata Nabi Ibrahim gini, ya Allah, apa iya aku memanggil seluruh manusia sedangkan suaraku ini kan gak bakal nyampe? Manusiawi. Sama kayak orang yang punya alasan gak mau berangkat, alasannya berkesan manusiawi. Apa jawaban Allah yang tegas kepada Ibrahim? Wahai Ibrahim, tugasmu hanya memanggil, urusan nyampenya urusanku, kata Allah. Ini kan jadi sindiran buat kita. Ibaratnya gini, biarpun ente gak punya uang, rezeki ente gak banyak, uang ente terbatas, ente miskin, ente duafa, udah kuatin niat mau berangkat, urusan nyampenya urusanku, kata Allah. Terbukti